Hai semuanya, assalamualaikum, selamat datang di Dapur K. Di video kali ini kita akan membuat cheese garlic bread tanpa ulen sama sekali. Mudah membuatnya, tonton terus videonya sampai habis. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya untuk mengetahui update video terbaru dari Dapur K. Mari kita membuatnya. Langkah pertama, siapkan 75 ml susu cair dalam keadaan hangat. Lalu tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Kemudian aduk yang rata. Pastikan gula pasirnya benar-benar larut ya. Kalau sudah larut, masukkan 1 sendok teh ragi instan. Lalu aduk sebentar saja. Selanjutnya diamkan sekitar 7 menit untuk mengetahui keaktifan raginya. Sambil menunggu, kita siapkan 200 gram tepung terigu protein tinggi. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam. Aduk yang rata. Kemudian sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya di wadah lain kita siapkan 1 butir telur yang dikocok lepas. Setelah 7 menit larutan raginya muncul gelembung-gelembung kecil. Ini menandakan raginya aktif dan bisa digunakan. Lalu campur telur yang sudah dikocok dengan larutan raginya. Kemudian aduk yang rata. Setelah itu masukkan 30 gram margarin yang sudah dilelehkan. Kemudian aduk yang rata. Kondisi margarin yang dilelehkan ini jangan yang panas ya, harus dalam keadaan hangat atau suhu ruang. Nah, setelah adonan cairnya semuanya sudah tercampur, lalu tuang ke adonan kering secara bertahap, kemudian diaduk. Di sini kita mengaduknya hanya dengan menggunakan spatula, tanpa ulen, jadi harus dipastikan semua adonannya tercampur rata. Mengaduk seperti ini membutuhkan waktu kurang lebih 2 menit, jadi benar-benar bisa menghemat tenaga. Nah, seperti ini adonannya sudah tercampur rata. Kemudian kita tutup dengan serbet dan biarkan mengembang sampai 2 kali lipat, sekitar 45 menit, atau sesuaikan dengan suhu di tempat masing-masing. Sambil menunggu adonannya mengembang, kita buat saus olesannya. Siapkan 1 sendok makan margarin. Masukkan 1 sendok makan susu cair full cream. Tambahkan 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh mayonnaise, 1 siung bawang putih yang sudah diparut halus, setengah sendok makan daun bawang yang dicincang. Lalu aduk hingga tercampur rata. Nah, saus olesannya sudah jadi, lalu kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya kita buka serbet dan adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Kita tinju-tinju adonannya supaya udara yang terperangkap di dalamnya bisa keluar. Sebelumnya tangan kita sudah diolesi dengan sedikit minyak goreng supaya tidak lengket. Dan pastikan sebelum memegang adonan kita sudah cuci tangan. Kemudian bulatkan adonan. Lalu taruh adonan di atas loyang lebar yang sebelumnya sudah dioles tipis margarin. Kemudian pipihkan seperti ini sampai ketebalannya cukup.
Kalau sudah, kita tutup lagi dengan serbet. Diamkan sampai mengembang sekitar 15-30 menit saja. Setelah mengembang kira-kira seperti ini, kita bisa buka tutup serbetnya. Lalu buat garis kotak-kotak dengan menggunakan pisau. Kira-kira seperti ini hasilnya. Lalu olesi atasnya dengan menggunakan saus olesan yang sudah kita buat tadi. Olesi secara merata di setiap permukaannya. Kemudian dengan menggunakan sendok kita memperjelas garisnya. Selanjutnya siapkan topping keju. Di sini saya menggunakan keju quick melt. Bisa juga menggunakan keju mozzarella ataupun keju cheddar, sesuaikan dengan persediaan di rumah masing-masing. Yang sebelumnya dipotong kotak-kotak memanjang. Kemudian selipkan keju di garis-garis kotak yang telah kita buat tadi. Selipkan sampai semua garis-garisnya terselip dengan keju. Setelah selesai diisi dengan keju, taburi dengan parsley kering. Ini opsional ya, kalau teman-teman tidak ada bisa di skip saja. Nah, seperti ini adonannya sudah siap untuk dipanggang. Sebelumnya ovennya sudah dipanaskan selama 15 menit di suhu 180 derajat menggunakan api atas bawah. Kemudian masukkan adonannya dan panggang di suhu 180 derajat api atas bawah selama 20 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, ini setelah dikeluarkan dari oven dan sudah matang. Baunya harum sekali teman-teman. Terlihat kejunya sudah meleleh. Mari kita lihat tekstur rotinya. Terlihat teksturnya sangat empuk dan lembut. Garing di luar tapi lembut di dalam. Ini beneran enak dan gurih teman-teman. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe dan jangan lupa like-nya juga. Terima kasih. Wassalamualaikum.